Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Tahun baru di mana? Di rumah aja, Pak. Sudah siap pakai jagungnya, Pak? Insya Allah. Di mana-mana ya, jagung dan arangnya ya. Baik, semoga pergantian tahun ini harusnya lebih semangat ketika pergantian tahun Hijriah. Pas Hijriah berganti biasa aja ya, nggak ada bakar-bakar jagung ya, nggak ada kebahagiaan. Tapi ketika Desember ke Januari seakan-akan wah gitu kan ya. Baik, kembali kepada niat kita masing-masing. Insyaallah malam hari ini kita akan mentadabburi surah Al-Qadar. Namun karena keterbatasan ilmu saya, sepertinya tidak semua ayat yang akan kita bahas itu hanya mungkin sepenggal saja, yaitu hanya pada kata inna anzalnahu sampai di sana. Karena terbatas ilmu saya, jadi mohon maaf. Kita akan coba mengupas tentang Al-Quran dari mulai ma huwa Al-Quran, apa itu Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, kita akan bahas tentang apa isi kandungan Quran secara global, supaya tahu globalnya aja apa isinya. Plus yang ketiga adalah bagaimana sikap kita terhadap kandungan-kandungan tersebut. Jangan salah sikap. Baik, namun sebelumnya ada mukadimah seputar surah Al-Qadar ini. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah surah yang ke-97 urutannya. Ya, ini susunan urutan. Namun dari segi turunnya ini setelah surah Abasa turun. Surah ini termasuk kategori surah Makkiyah, di mana turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ini pun surah yang terdahulu ya, yang duluan turunnya pasca awal-awal setelah pengangkatan menjadi Rasulullah SAW. Baik. Kemudian dinamakan surah Al-Qadar, diambil dari ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebutkan juga di kitab yang lain bahwasanya nama dari surah ini, nama lainnya adalah surah Lailatul Qadar. Nah, ini ada dua penamaan ya. Ada namanya Al-Qadar, ada juga surah Lailatul Qadar. Di dua nama ini secara ilmiah itu bisa terbukti dari referensi ini. Dari Ibnu Atiyah dalam tafsirnya dan juga Abu Bakar Al-Jassos dalam tafsir Ahkamul Quran, keduanya menamakan surah ini dengan surah Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Baik. Tema besar surah ini yaitu berbicara tentang permulaan turunnya Al-Quran
dan keutamaan Lailatul Qadar, insyaallah. Baik, namun mohon maaf, ini yang poin kedua ini tidak kita bahas karena keterbatasan waktu ya. Kita akan coba fokus yang pertama ya, tentang Al-Qur'anul Karim. Baik, kita coba akan baca dulu ya surah ini dan beberapa koreksian dari surah ini yang sering kami temukan di lapangan. Baik, kita coba disimak dulu baru diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, tadi di awal ada sedikit balapan ya. Mohon nanti ya sering sisakan waktu ya untuk persiapan Ramadan. Ada training tahsin, belajar kembali makharijus huruf wa sifatuha. Makhraj dan sifatnya ini penting supaya ketika khatam Quran di Ramadannya itu dengan cara bacaan yang benar secara makhraj dan sifatnya. Baik, ada sedikit ilmu dari bacaan yang kita bacakan tadi. Di ayat ini ada hukum yang namanya ar-raw. Ya, pernah dengar apa Ibu? Hukum ar-raw. Ar-raw terjadi ketika kita mensukunkan dua huruf secara bersamaan. Ya, mensukunkan dua huruf secara bersamaan. Huruf yang pertama disukunkan dengan sukun asli, ada tanda sukunnya. Huruf yang kedua disukunkan karena waqaf, berhenti. Fi lailatil qadr. Dal dengan ra mematikan dua huruf secara bersamaan. Itu namanya apa? Ar-raw. Caranya adalah dengan membunyikan huruf yang kedua dengan setengah bunyi. La yasma'uhu ba'id illa qarib. Yang dengar hanya dekat saja. Qadr, ra-nya sedikit, nisful makhraj, setengahnya diambil. Karena kita mematikan dua huruf langsung, dua konsonan, ya kan? Yang kedua apa? Min alfi syahr. Ha dengan ra. Ha konsonan, ra konsonan, digabungkan bersamaan. Syahr. Gitu ya. Berikutnya di sini min kulli amr. Mim sukun dan ra diwakafkan. Dua huruf bersamaan. Ya. Dan terakhir adalah hatta matla'il fajr. Ya, jim ya. Bunyi jim sukun dan ra diwakafkan. Ini namanya ar-raw. Ini berlaku ketika kita wakaf, berhenti. Tapi kalau wasol nggak ada bacaan tadi. Ya udah, biasa saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma. Jadi dibaca ra-nya qadri ya. Nah, ini namanya ar-raw dengan mematikan dua huruf secara bersamaan. Persis dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia nggak ada ya.
dalam sebuah kata ada konsonan beriringan, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Buku, meja, gelas itu nggak ada ya. Bahasa Inggris ada tuh. Contoh apa? Kartu, car. Nah, ada R dengan D. Nah, itu aromanya dalam ilmu tajwid. Jelas ya? Baik. Ini sedikit ya perbandingan dengan gramatikal bahasa Inggris supaya lebih paham. Karena Bapak Ibu yakin bahasa Inggris itu matang ya. Aromanya nyambung langsung. Oh, itu arom namanya. Baik. Ini pertama. Yang kedua, koreksiannya adalah pada bacaan lain. Ya, Lailatul Qadar. Ya sagira qabla al-fathi. Ya sukun sebelum fathah. Ini bacanya apa? Lain. Nah, sering ditemukan di lapangan, apalagi mohon maaf sekali orang Sunda. Dibaca apa? Lai. Alam taro kai. Ya. Dan kesalahan umum ada dibaca i. Filai. Nah, ini mohon maaf, tidak ada bunyi vokal i. Ini kan ya sukun, nggak ada kasar di sini. Jadi nggak ada kata lai, ada i. Tapi apa? Lai, huruf y. Filai, latil, lai, bukan lai. Nah, seperti itu. Tidak ada bunyi vokal i. Ya ada apa? Y konsonan, lai. Jelas. Ucapan salam, assalamu. Nah, bukan alai, enggak ada i-nya tuh. Assalamu alaikum. Alam tara kaifa ara'aita. Bukan ara'ai atau apalagi ara'ai. Nah, di sini. Jelas ya? Ini beberapa koreksi yang harus segera terus dikaji ya secara ilmu tajwid dan tafsirnya supaya benar bacanya. Karena khawatir yang disampaikan oleh Imam Jazari dalam syairnya, Jazariyahnya, man lam yusahhihil Qur'ana fahuwa athimu. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaannya, maka dia berdosa. Ya, hati-hati ya dalam baca Quran. Ketika salah bacaannya berarti kita sedang tidak baca Quran. Karena apa? Salah yang dibaca. Ya, jangankan Quran, bahasa Inggris aja kalau salah baca itu artinya kan ngelantur kok. Tertulis kan oleh bohong, betul nggak? Dibaca apa? Wanbu, ya kan? Kalau kita baca oleh bohong, kira-kira betul nggak? Ya gitulah bahasa Quran pun sama seperti itu. Ketika bacanya salah, berarti kita sedang tidak baca Al-Quran. Maka mohon, ya terus belajar. Walaupun belum sampai ke tingkat mahir, nggak masalah. Karena ada dua golongan ya yang harus saya sabdakan. Al-mahir bil Quran ma'as-saharatil karamil barara walladhi yata'ata wa huwa al-syaq lahu ajran. Ya, yang sudah cakap, yang sudah mahir baik itu bacaannya, fasahahnya, itu selevel dengan siapa? Para malaikat yang mulia itu. Insyaallah kita di antaranya, amin. Tapi yang terbata-bata, tidak hanya terbata-bata, wa huwa al-syaq, sulit mengucapkannya. Orang Jawa masih ngaudzubillah, masih belajar, ngaudzubillah. Orang Sunda, Paida, Parauta masih rapat, ini masih terus belajar, belum bisa berubah gitu kan ya. Nah, ini dimaafkan. Syaf kesulitan di dalam memperbaikinya. Lahu ajran. Ya, orang tadi memiliki dua tapi mohon maaf jangan bangga di level 2. Mentang-mentang level 2 gitu kan ya. Pahalanya 2 itu apa tuh pahalanya? Ajru tilawah. Pahala tilawah tadi yang satu hurufnya sebelum kebaikan plus ajrus sabar, pahala kesabaran. Tapi jangan bangga, naikkan level jadi al-mahir. Wallahu a'lam. Baik, kita akan masuk ke tadaburnya. Tadi terbatas ya. Kita akan coba mendalami makna di balik kalimat inna anzalnahu. Apa itu Al-Qur'an? Diserap dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa artinya qara'a? Kata beritanya iqra'. Apa artinya? Nah, ini kesalahan yang sering kami temukan. Diterjemahkan apa? Membaca. Padahal membaca adalah salah satu makna di balik kata qara'ah. Jadi qara'a artinya bukan hanya membaca. Kalau kita mengartikan qara'a membaca saja berarti mempersempit makna qara'a. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan man jama'a al-Qur'an. Ini kata lain dari kata qara'a, maknanya adalah jama'a.
Apa itu jamaah? Mengumpulkan. Jadi aktivitasnya bukan hanya baca saja, ditambahin lagi itu Al-Qur'annya, yang membacanya, yang menghafalnya, yang menuliskannya, yang mengajarkannya, yang menerjemahkannya, yang baca tafsirnya, yang mengkajinya, terus mengamalkan ujungnya. Ini termasuk pada kategori qiraat jamaah. Barang siapa yang mengumpulkan Quran, membacanya, menghafalnya, menuliskannya, Allah Akbar, ya, mutti'a bi aqlihi kata Allah, maka akalnya akan dicerdaskan. Baik, ini yang pertama tentang pendekatan secara bahasa Al-Quran. Jadi apa artinya? Al-jam'u, kumpulan. Iqra, ijma, kumpulkan. Ya, baik. Yang kedua, secara istilah banyak para ulama ya mendefinisikan kata Al-Quran. Baik, saya cek dulu ke jamaah. Kira-kira yang kami pahami apa itu Al-Quran? Bisa berikan info, silakan. Apa itu Al-Quran? Tahu untuk semuanya ya. Baik, kita ambil salah satu dari Indonesia yang banyak. Para ulama mengatakan sepakat ke 5 poin. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Ada 5 poin penting untuk mengenal yang kita cintai ini, Al-Quranul Karim, supaya tambah lagi cintanya, tambah semangatnya, kita kenal apa itu Quran secara bahasa dan secara istilah tadi. Al-Quran adalah kalamullah. Coba rasakan Bapak Ibu sahabat-sahabat, yang kita baca sehari ini, yang kita hafalkan, yang kita wakafkan, ia adalah kalamullah. Apa artinya? Ucapannya Allah. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas itu semuanya adalah ucapan-ucapan Allah. Berarti rumusannya adalah ya kalamullah dalla ala wujudillah. Ucapannya Allah menunjukkan adanya Allah. Ya, ibarat kalamul ustaz dalla ala wujudil ustaz. Betul enggak? Ucapan seorang guru menunjukkan adanya guru tadi. Bapak ngomong, omongan bapak berarti menunjukkan adanya bapak, betul enggak? Begitupun Quran. Ini adalah kumpulan kalamullah, ucapannya Allah. Berarti itu menunjukkan adanya Allah. Yakin di sana. Bayangkan dari suratul Fatihah yang selama ini kita talqinkan kepada anak cucu kita, itu Bapak Ibu adalah ucapan-ucapan Allah semuanya. Maka berikan waktu yang terbaik, ya, berikan tempat yang terbaik, berikan porsi yang terbaik untuk apa? Mengucapkan kalamullah, ucapan Allah, hormat, suci. Jangan sampai yang tersisa yang kita berikan, waktunya yang tersisa, tempatnya yang tersisa, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya Al-Quran pun masih yang tersisa untuk kita. Tapi kalau kita idealkan semuanya, insya Allah Allah pun akan berikan dengan waktu Quran tadi yang ideal untuk kita semua, insya Allah. Nah, ini pertama, kalamullah. Di sini ada ikhtilaf baina ulama. Kalau saya tanya, berarti Quran ini apakah makhluk ataukah bukan makhluk? Quran apakah makhluk ataukah bukan makhluk? Ya, makhluk bukan Quran. Ya, di sinilah ya sebuah tragedi dari Imam Malik ketika ditanya penguasa itu dan beliau berpendapat Quran adalah ghair makhluk, bukan makhluk. Ya, penguasa menekan, mengintimidasi, berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Sang Imam tidak. Kenapa? Karena kalamullah. Berarti dia nempel dengan zat yang baqa, yang kekal, itu berarti bukan makhluk. Kalau makhluk kan ada batasannya, betul enggak? Ada awalnya, ada akhir, sedangkan Allah la awal wal akhir. Quran pun sama. Karena Quran adalah kalamullah, berarti ucapan tadi baqa, kekal. Sedangkan Allah sang pemilik kalam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kita baca ini adalah ucapan yang abadi. Allahu akbar. Kalamullah. Baik. Yang kedua apa? Al-mu'jiz.
Ucapan Allah yang mengandung mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Khariqul 'ada, yang keluar dari kebiasaan. Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Rasulnya biasanya disesuaikan dengan ketika trennya saat itu apa. Contoh, Nabi Musa alaihissalam saat itu sedang trennya dunia apa? Sihir. Diberikanlah mukjizat berupa tongkat, ya, yang bisa mengalahkan persihiran saat itu. Tapi perlu kita ketahui, semua mukjizat itu terjadi hanya satu kali. Kalau kita minta Musa, tolong deh pukul lagi tuh lautan, belah nggak kira-kira? Enggak, hanya sekali. Tapi tidak dengan mukjizat dari Rasulullah berupa Al-Quranul Karim ini, abadi sepanjang hayat. Allahu Akbar. Dan Quran turun pada Rasulullah pada saat itu orang-orang Quraisy itu sedang asiknya berpantun ria, membuat sajak-sajak syair-syair. Sampai ada pasar namanya Suq Ukaz, pasar Ukaz, yang dijual itu bukan siomay batagor pepes sebelah, bukan ya Bu ya, tapi apa? Syair-syair. Patokannya adalah semakin tidak bisa dipahami, semakin mahal harganya. Berarti bahasanya bahasa tinggi, gitu kan ya. Dalam bahasa Sunda ada bahasa Sangsakerta atau Sunda Buhul. Ya, kita nih generasi Z ini nggak paham apa itu bahasa Sunda Buhul, gitu kan ya. Tapi orang tua itu paham. Nah, ini mungkin gambarannya. Jadi semakin tidak bisa dipahami, semakin mahal harganya. Mereka bikin syair tentang pemandangan, tentang gunung, tentang alam, tentang perempuan, tentang penguasa, tentang harta. Itu banyak syair bisa banyak sekali. Itu patokannya, semakin tinggi nilai bahasa semakin mahal harganya. Turunlah ayat Alif Lam Mim, tercengang semuanya. Ada yang paham nggak kira-kira? Ada yang paham nggak? Apa itu alif? Apa itu lam? Apa itu mim? Para soal saat itu tercengang. Mahadal kalam, ini ucapan siapa ini? In hadal laysa qaulul bashar, ini bukan ucapan seseorang manusia, bukan. Memang ini bukan ucapan seseorang, tapi ucapan siapa? Kalamullah. Tercengang semuanya, terpatahkan semua, terkalahkan semuanya. Ini ijaz namanya, bisa mengalahkan. Satu huruf aja, 2 huruf, 3 huruf, masya Allah, dikalahkan semuanya itu. Mu'jiz, dia mengandung mu'jizat. Maka siap-siap, siapapun orangnya, apapun bendanya, bersentuhan dengan Quran, siap-siap dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, coba jawab pertanyaan saya. Siapakah malaikat yang paling mulia? Jibril. Kenapa Jibril? Bukan malaikat yang kedua. Itu Pak, kerjaannya menyampaikan kalam Allah. Terpilih menjadi ar-ruh al-amin, malaikat terpercaya dibanding yang lainnya. Allah. Siapakah nabi yang paling mulia? Rasulullah. Kenapa? Karena Quran turun pada beliau, diangkat menjadi khatimul anbiya wal mursalin. Sebutkan bulan yang paling mulia, bulan apa? Kenapa Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Padahal Ramadan secara bahasa perompok, panas, gersak, tapi Quran turun di bulan tersebut, adem jadinya itu. Allah. Sebutkan malam yang paling mulia, malam apa? Allah. Lailatul Qadar. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi, siapapun orangnya, apapun bendanya, bersentuhan dengan Quran, siap-siap termuliakan di mata Allah SWT. Walaupun di mata manusia mungkin nggak ada pengaruhnya, nggak ada posisinya, tapi di mata Allah mulia tuh orang, mulia tuh hamba. Baik, terakhir saya tanya, siapakah yang paling mulia di tempat ini? Angkat tangan. Ada yang merasa yang paling mulia, yang paling keren di masjid ini siapa? Nggak ada yang merasa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mereka sebaik-baik kalian, yang paling keren, yang paling mulia, mama, bukan yang pakai dasi itu, bukan yang pakai Mercy itu, bukan yang uangnya triliunan, bukan. Tapi khairukum, kata Rasulullah,
Siapa itu? Man ta'allamal Qur'an. Siapa saja yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Hari ini Pak, kamu terapkan. Setelah belajar, ajarkan. Gak usah nunggu jadi ustaz, gak usah. Malam ini Bapak paham tentang Quran, ajarkan pasangannya, ajarkan cucunya, pahamkan, ajarkan semampu yang kita bisa. Ta'allam summa 'allim. Belajar kemudian ajarkan, yakin, matang ilmunya. Baik, ini kedua, al-mu'jiz yang mengandung mukjizat. Kalamullah al-mu'jiz. Yang ketiga apa? Al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira turunnya itu blok sekaligus apakah berangsur-angsur? Berangsur-angsur ya Pak ya? Baik, saya koreksi jawabannya ya. Dalam kitab Ajalul An-Nafi'ah, sebuah buku luar biasa buku ini. Jadi buku ini spesial, itu menuliskan materi itu tentang kajian teknik keislaman dengan skema. Belajar fikih pakai skema, belajar tauhid pakai skema, ulumul Quran, ulumul pakai skema. Jadi 2-3 lembar udah mencakup semuanya itu skema itu. Cuma saya masih pakai bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan saya dimampukan Allah untuk menerjemahkan ya. Dan tersebut disebutkan tentang tanazzulat as-salas, ya, tentang fase-fase turunnya Al-Quran. Al-munazzal 'ala Nabi. Kita bahas ini. Bagaimana sih proses turunnya Quran itu? Baik, di fase pertama, min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Quran ini kemana? Ke Lauhul Mahfuz. Di fase pertama ini Quran turun seluruhnya dan sekali turun, nggak dicicil, seluruhnya sudah ada. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas sudah ada, ya. Dan nggak butuh asbabun nuzul, enggak, sudah ada. Allah turunkan semuanya dan sekali turun. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Al-Buruj ayat terakhir itu dalilnya. Ini fase pertama. Dan di fase ini tanpa perantara siapa saja, Jibril nggak masuk. Dengan qudrah ilahiyah Allah turunkan seluruhnya dan sekali turun. Jelas? Di fase pertama. Lauhul Mahfuz tidak bisa kita jawab, hanya bisa kita imani. Ini penting. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini orang beriman, orang bertakwa yang pertama secara ideologi adalah mengimani hal-hal yang abstrak, yang gaib. Allah yang paling gaib tadi. Quran di antaranya, Lauhul Mahfuz di antaranya. Karena otak kita ini nggak bisa menjawab di mana Lauhul Mahfuz, hanya bisa kita imani saja. Close. Tenang batin ini. Baik, ini fase pertama. Fase kedua, dari Lauhul Mahfuz Allah turun kemana? Ke Baitul Izzah fis sama'i dunia. Ke Baitul Izzah. Baik artinya rumah, Izzah arti kemuliaan di langit bumi ini. Tempatnya di mana? Kita imani. Di fase kedua pun sama. Quran turun nazlatan wahidah wa jumlatan wahidah. Seluruhnya ada sekali turun. Bedanya di fase kedua ini dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Itu bedanya. Jelas ya? Persamaannya apa? Sekali turun seluruhnya. Perbedaannya apa? Fase pertama tanpa perantara, fase kedua dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Apa dalilnya? Surah Qadar kita kaji malam ini. Inna anzalnahu. Kalimat anzala yunzilu. Kalau Bapak Ibu udah sahabat cek di kamus-kamus bahasa Arab, yang paling tua apa Al-Mujid atau Al-Munir atau apa aja. Apa anzala artinya? Turun, sekali turun. Itu mana? Anzalna, sekali turun seluruhnya lengkap. Ya, ada kata na yufid isyraq. Ya, kalau turunkan Quran yang fase kedua ini dengan perantara Jibril alaihissalam, turunkan Jibril seluruhnya. Ini yang kita buru di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kita jawab tuh. Kok ada nuzulul Quran?
Tanggal berapa tuh? 17 Ramadan. Padahal Lebaran tanggal berapa? Hah? Awakhir Ramadan kan? Tanggal ganjil. Ini 17 udah masuk awakhir belum? Bid'ah bukan? Tunggu dulu. Kita baca dulu ya. Jangan gampang membid'ahkan. Belajar aja dulu. Oke. Jadi ini kita urus setiap tahunnya Lailatul Qadar. Ya, dikatakan malam ganjil. Kalau di kita kan ganjilnya bisa bergantian ya. Masjid ini NU ya, Haji ini besok Muhammadiyah. Ganjilan itu karena beda permulaan Allah besok. Ini khilafiyah beda ulama, ambil salah saja. Ya, baik. Ini fase kedua. Di fase ketiga dari Baitul Izzah Allah turun kemana? Ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pahami secara umum. Secara munajaman berangsur-angsur. Jelas ya? Ini fase ketiga. Berapa lama? Sekitar 23 tahun bayangkan. Jadi Rasulullah, para sahabat menghafal Quran berapa lama? 23 tahun. Jadi sabar. Yang baru boleh menghafal, nyampe aja. Rasul aja 23 tahun loh. Ya, nyampe saja. 23 tahun lamanya. Allahu Akbar. Nah, di sinilah munajaman secara berangsur-angsur. Quran surah Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikr. Jadi ada anzala, ada nazzalna. Itu beda. Kalau anzala apa tadi? Turun, sekali turun. Kalau nazzala yunazzilu itu lain lagi artinya. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Ya, ziyadatul harfi dalla ala ziyadatil ma'na. Hurufnya bertambah, maknanya bertambah. Nazzala ada tasrif, ada zai. Ditambahkan huruf nazzala, apa yang berarti? Turun berkali-kali. Nah, itu namanya nazzala yunazzilu. Berturun, apa turun bertahap atau berkali-kali. Inna nahnu nazzalna. Kapan ini terjadi? Ada riwayat mengatakan yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kapan? Riwayatnya bisa cek ya. Saya dapatkan di Tafsir Al-Azhar bi Hamka. Itu di tanggal 17 Ramadan. Awal ayat pertama diturunkan. 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini turunnya dan tersebut di tanggal 17 Ramadan. Maka ada peringatan nuzulul Quran. Jadi sama atau beda? Beda ya. Ada riwayat nuzulul Quran. Silakan. Terlepas dari khilafiyah, yang penting apa esensinya, berqurannya itu. Kembali bersikap kita, silakan ambil yang mana. Apakah yang memperingati Quran, nuzul Quran tadi, atau sebaliknya. Jangan sampai kita merasa yang paling benar. Ambil salah, insya Allah sikapnya dibenarkan. Baik. Ini tentang fase-fase turunnya Al-Quran. Ya. Kalamullah al-mu'azzir al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-manqul ilaina bitawatur. Yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Apa itu mutawatir? Tidak terputus dari kalimat tawatara al-maqam. Tetesan air hujan. Satu tetes disusul tetes berikutnya terus nggak terputus. Namanya mutawatir. Begitu kita. Tugas kita adalah menyampaikan Al-Quran ini kepada generasi berikutnya. Jangan sampai stuck berhenti pada Bapak Ibu. Sampaikan minimal Pak Bu suratul Fatihah di tangan ayahnya, di tangan kakeknya nih. Jangan disangka guru ngajinya saya gitu. Sampai dengan benar. Al-manqul ilaina bitawatur. Coba cek apa lagi itu tilawahnya. Sudahkah persis seperti Jibril mentalkinkan ke Rasulullah? Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila. Hadis qudsi dikatakan sungguh Allah sangat suka dengan bacaan persis seperti yang diturunkan. Nah, sekarang bacaan kita ini gimana? Maka penting belajar. Jangan pakai kaidah saka. Saka apa? Saka dayakna, saka hayangna, sakarana. Jangan. Pakai ilmu semuanya biar nggak salah, gitu kan ya. Kita pengen walaupun nggak persis nggak apa-apa, itu apa? Mendekati. Nah,
Nah, tadi kita pengen masuk kategori hadis tadi, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzila. Karena kan yang kita baca ini kan satu riwayat, belum yang lainnya itu. Yang kita baca itu riwayat apa? Hafs bin Asim. Dari 14, bayangkan. Masih ada 13 riwayat belum kita kuasai. Satu aja masih kerepotan kita ini. Apalagi yang lainnya. Nah, jadi jangan disalahkan yang ketika haji umroh ada saudara kita dari Afrika atau dari mana gitu kan, juga bacaannya beda ya. Wadduha dengan walaili idza, itu bukan bahasa Betawi Pak, lu gue gitu itu qiraah Warsh, ada Qalu, Ibnu Katsir, pasti banyak minimal ya. Wah, saya satu yang tadi Hafs bin Asim, insyaallah ya, supaya bacaannya benar. Itu tugas kita ini adalah al-manqul, meriwayatkan kembali. Maka penting yang namanya sanadisasi, ya, berguru kepada guru yang ada sanadnya kepada Rasulullah agar terjamin bacaan kita ini benar, ada rujukannya ya. Jadi mohon maaf, gak cukup otodidak, ada mursyid yang membimbing kita terutama dalam bacaan Al-Qur'annya. Allah. Yang kelima adalah kalamullah al-mu'aziz al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur. Yang kelima apa? Al-muta'abbad bitilawatih, yang mana membacanya pun mengandung pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini punya tagline. Apa tagline-nya? Al-Qur'an sahabat di dunia, syafaat di akhirat. Siap Bapak Ibu? Jadikan Quran sebagai siapa? Sebagai sahabat, agar kelak nanti menjadi syafaat. Kalau yang kita sahabat itu Quran, maka bisa Quran itu menolong kita. Banyak hadis-hadis yang harus sampaikan. Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, jangan hanya surat tertentu saja, Kahfi mulu, Yasin terus, Al-Mulk, Al-Waqiah, itu aja. Sapa tuh Al-Baqarah, disapa tuh Al-Imran. Ibu punya anak 5, yang disapa hanya 3, yang 2 disapa. Kira-kira gimana perasaan anak kita yang nggak disapa itu? Sedih nggak kira-kira? Sama Quran pun 114 surat, sapa semuanya dan jadilah syafaat. Iqra'u al-Quran, kata Rasul, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, membawa syafaat bagi sahabatnya. Kelak nanti digambarkan, insyaallah kita diantaranya ketika masuk surga nih, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada sahabat Quran. Allah, ini bahasanya ini sahabat Quran gitu kan ya. Yuqalu sahibil Quran, iqra' wartaqi, baca dan naik, baca dan naik. Apa yang terjadi? Setiap baca naik derajatnya itu. Waratil kama kunta turatil fi dunya, dan baca dalam tartil. Apa tartil? Tartil artinya adalah i'tau haqqi harfin haqqahu, memberikan hak untuk haknya. Ya, ditekan, lepas, ya, memberikan nafas, pakai nafasnya. Kalau enggak, ada hak, ada aturan lainnya. Ya, banyak kita ini kan pakai kaidah sakat tadi kan, akhirnya apa? Pada monyong tuh mulutnya. Isti'adzah aja masih kita perbaiki. A'udzu billahi minasy monyong tuh kan. Terpengaruh bahasa kita. Nyebutonya kan ya, hanya monyong kan, betul nggak? Syai'in Padahal kaidahnya lihat harakatnya apa kan? Huruf tadi harakatnya apa? Itu kaidahnya. Kalau huruf tadi harakatnya fathah, apapun hurufnya harakatnya fathah, kaidahnya adalah fathul fan, fathan taman, membuka mulut dengan buka yang sempurna, jangan dimonyongin. Ketika harakatnya fathah, syai'in itu kan fathah, nggak boleh monyong. Syai'in gimana caranya? Makhrajnya yang benar. Bisa nggak nyebut o tanpa monyong? Nyebut o tanpa monyong bisa? Bisa. Gimana caranya? Tekan. A'udzu billahi minasy syaitonir. Tekan koknya itu. Jamin itu enggak akan monyong mulutnya. Kenapa bisa monyong? Karena dilepas syaiton. Nah, dilepas. Coba tekan syaiton. Monyong enggak? Enggak. Betul enggak? Kalau benar kaidahnya
itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qamar sampai 4 kali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr wa hal min muddakir. 4 kali disebutkan. Sudah Allah mudahkan dan tubuh kita ini sudah Allah setting dengan benar untuk baca Quran yang benar, tapi kita malas belajar. Ya, apalagi Pak, huruf qaf, huruf ghain aja di Al-Fatihah ya. Sering kita kesannya apa? Ghain itu monyong, sudah monyong mantul pula, goiril, mage. Ya Allah, dua kesalahan. Kenapa? Karena sering menyamakan ghain tadi dengan huruf G. Gunawan, ya, kayaknya kok goiril, monyong, mage, mantul pula. Coba ghainnya jangan kayak G, mundur ke belakang Pak. Gha, monyong nggak sekarang? Ya, udah mantul, benar makhrajnya. Coba, ya, istilahnya ghain ya, kayak tadi ghain di posisinya huruf ghain tadi itu akan monyong. Huruf qa tadi Bapak tekan itu suaranya, monyongin mulutnya bisa nggak kira-kira? Tekan suara, monyongin mulutnya bisa nggak? Nggak bisa. Baik, kembali ke ayat tadi. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Ini penting, baca tartil. Nggak usah indah itu nomor sekian, benar aja dulu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini yang kita harapkan. Sungguh kata Allah, manzilah kita ini, kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Semakin banyak ayatnya, semakin tinggi derajatnya. Sebaliknya Pak, semakin sedikit ayatnya, karena jarang baca Quran kan nggak pernah. Ya senang itu derajat. Silakan tentukan hari ini. Mau yang mana derajat kita ini? Baik, jelas ya. Al-muta'abbad bitilawati. Tapi saya lagi viral nih di medsos ya, saya lihat kok hafiz Quran pacaran, kok hafiz Quran ciuman. Ada ya Pak ya? Nah ini Bapak nggak update tadi ya. Saya lihat ketika di Instagram anak-anak muda ketika dia ini satu sisi peringatan, sisi lain ini melemahkan. Memang wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Karena Quran, sebagaimana yang harus sabdakan, itu punya dua sisi. Satu sisi Quran membawa syafaat, sisi lain hati-hati. Quran pun bisa membawa laknat, hati-hati. Rasul mengatakan ini, rubba qari'in wal Quran yal'anu. Banyak para qari, fasih bacaannya, mungkin hafalannya, tapi Quran melaknatnya. Kenapa? Karena hafalannya hanya di mulut saja, tidak pada amaliyahnya. Hati-hati, jangan sampai Quran ini menjadi apa? Laknat bagi pembacanya, bukannya syafaat malah melaknatnya. Baik, ini poin pertama tentang mahwa Al-Quran. Yang kedua, tentang globalnya. Apa kandungan isi Al-Quran yang 30 juz itu? 30 juz, 114 surat, berapa ayat? 623 ayat. Ya? Baik, itu semuanya ternyata konklusinya, kesimpulannya adalah dengan 5 ayat. Rasul mengatakan itu. Al-Quran nazala ala khamsati awjuh. Quran turun dengan 5 judul, 5 dimensi, 5 wajah. Apa itu? Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, wa amsalun. Itu 5. Ya, 5 kategori utama kandungan Quran. Baik, sudah waktu Isya, kita jeda sebentar untuk mendengarkan renungan.